Matahari belum memunculkan wujudnya, tetapi keributan sudah muncul di salah satu kamar kos di Jatinangor. Dua manusia itu adalah sepasang sahabat yang hari ini merupakan hari pertama mereka untuk ospek di salah satu kampus ternama di Bandung. Mereka berdua adalah Rina Raferin yang merupakan calon mahasiswi baru jurusan psikologi dan Aurora Stefana calon mahasiswi jurusan kedokteran. Karena hari ini adalah hari pertama ospek, mereka diharuskan untuk berangkat lebih pagi. "Ayo Rora, keburu macet di jalan nih!" Suara nyaring milik Rina Raferin menggema di ruangan kamar itu. Iya, udah siap kok ini. Ayo cepetan kita berangkat," ucap Aurora sang teman yang sudah kena omel di pagi hari. Setelah selesai bersiap dan memastikan barang bawaan mereka tidak ada yang tertinggal, mereka berdua akhirnya berangkat menuju kampus menggunakan kendaraan yang dipesan secara online oleh Aurora, karena calon mahasiswa-mahasiswi baru dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Sesampainya di gerbang kampus, sudah banyak calon mahasiswa-mahasiswi baru yang berdatangan dan mulai memadati lingkungan kampus. Mereka berdua masuk ke dalam bersama calon mahasiswa dan mahasiswi baru lainnya. Sepanjang jalan menuju lapangan kegiatan ospek, banyak kakak-kakak tingkat yang membawa kertas penyemangat dan sambil berteriak menyemangati calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang akan mengikuti kegiatan ospek hari ini, yang tentunya menambah semangat hari ini untuk menjalani ospek. Begitu tiba di lapangan tempat ospek akan dilakukan, mereka berdua mulai mencari nomor regu yang sudah dibagikan setelah pengambilan alma mater minggu lalu. Karena mereka berbeda fakultas, alhasil regu mereka juga berbeda. Setelah berhasil menemukan regu masing-masing, mereka pun akhirnya berpisah dan kegiatan ospek pun dimulai. Kegiatan ospek hari pertama diwarnai dengan senyuman bangga milik calon mahasiswa dan mahasiswi baru itu. Setelah kegiatan ospek selesai, setiap regu mengabadikan setiap momen ospek hari ini dengan sesi berfoto. Regu Aurora ternyata selesai terlebih dahulu dibandingkan regu Ferin. "Kayaknya regu Ferin belum selesai deh, aku nunggu di gerbang aja kalau gitu," kata Aurora setelah melihat regu Ferin belum selesai dengan sesi fotonya. Aurora pun langsung pergi menuju gerbang kampus. Sesampainya di sana, ternyata ada seseorang pria yang sedang sibuk dengan handphonenya. Aurora terlihat sangat familiar dengan pria yang berdiri di depan gerbang itu. Ternyata pria itu adalah Samuel Dirgantara, kekasih Aurora yang masuk di kampus yang sama. Tak lama Ferin pun menghampiri mereka berdua. "Woi, malah berduaan!" teriak Ferin dari kejauhan. Aurora merasa malu setelah mendengar ucapan Ferin itu, karena pandangan orang di sekitarnya langsung tertuju pada mereka bertiga. Singkat cerita, Aurora dan Samuel mengajak Ferin untuk ikut mereka ke kafe di depan kampus. Ferin bermaksud untuk menolak ajakan Samuel dan Aurora. Namun, Ferin baru tersadar bahwa mereka berdua adalah anak rantau yang kemana-mana selalu berdua. Dan ia pun tersadar bahwa selama mereka berpergian, selalu Aurora yang menjadi pengarah jalan. Bahkan, Ferin tidak tahu angkutan umum apa yang digunakan untuk pulang ke tempat kos. Aurora sudah seperti Google Maps berjalan bagi Ferin. Setelah berpikir beberapa saat, Ferin pun akhirnya menerima ajakan Aurora dan Samuel. Samuel hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua dan sembari berjalan mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga pun sampai di kafe yang mereka tuju. Di sana mereka memesan makanan dan minuman sembari saling menceritakan bagaimana ospek pada hari itu. Saking asyiknya mereka mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka bertiga bergegas keluar kafe. Kemudian Aurora dan Ferin berpamitan kepada Samuel dan mereka berdua pergi menuju kos-kosan. Sesampainya di kos-kosan, mereka berdua pun langsung pergi menuju ke kamar masing-masing, terutama Aurora yang langsung meletakkan tas ransel miliknya dan langsung pergi untuk membersihkan badannya. Setelah itu, ia membuka handphone berharap ada notif dari Samuel, namun nyatanya tidak ada satu notif pun yang muncul di layar handphonenya. Aurora pun langsung merebahkan badannya di kasur, namun tiba-tiba ada notif dari handphonenya yang berasal dari nomor yang tidak dikenal. Karena sudah tidak kuat menahan ngantuk, akhirnya Aurora pun memilih untuk tidur.
Seperti biasa, pada hari kedua ospek, mereka berdua terburu-buru mempersiapkan perlengkapan masing-masing karena terlambat bangun pagi. Setelah siap, mereka langsung berangkat menuju kampus dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ospek seharian penuh. Setelah rangkaian kegiatan ospek selesai, Ferin mengajak Aurora untuk menikmati salah satu jajanan favoritnya, yakni batagor. Sampainya di sana, Ferin pun langsung memesan batagor dan Aurora duduk sambil menunggu pesanannya. Di sela-sela mereka menunggu pesanan mereka datang, mereka mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Mereka pun mencari sumber suara tersebut, tetapi bukannya mengetahui suara itu suara siapa, mereka hanya melihat seorang laki-laki sedang berbincang dengan pedagang di sana melalui jendela mobil. Di saat mereka sedang memperhatikan laki-laki yang sedang mengobrol itu, batagor pesanan mereka datang. Mereka pun langsung menghiraukan laki-laki tersebut dan menyantap batagor itu. Setelah mereka selesai makan, mereka pun langsung pulang ke kosan. Aurora mengetuk pintu kamar Ferin karena besok Samuel mengajak mereka berdua untuk pergi ke kafe kemarin. Karena tidak ada kegiatan setelah ospek, akhirnya Ferin pun menyetujui ajakan Aurora dan Samuel untuk pergi ke kafe tersebut. Setelah kegiatan ospek selesai, Aurora dan Ferin pun langsung bergegas menuju ke kafe yang telah dijanjikan karena Samuel tidak bisa pergi bersama mereka dikarenakan temannya yang mendadak ikut bersamanya. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk dan mencari di mana posisi Samuel duduk. Terlihat Samuel yang duduk di pojok kafe bersama seorang pria yang duduk berhadapan dengannya. Kemudian mereka pun langsung menghampiri Samuel. Ketika seseorang yang berada di depan Samuel itu menengok ke arah Ferin dan Aurora berdiri, bak disambar petir di siang bolong, kaki Ferin terasa kaku setelah melihat pria yang ada di hadapan Samuel itu. Pria yang ada di hadapan Samuel ternyata laki-laki yang selama ini dia hindari, yaitu Arsa Ravendra. Tidak hanya Ferin yang kaget melihat pria itu, namun sahabatnya yang berada di sampingnya juga ikut terkejut melihat bahwa pria yang ada di depannya adalah Arsa. Laki-laki tersebut melihat ke arah Ferin dan langsung tersenyum kepada Ferin. Saat Aurora mengajak Ferin untuk duduk, Ferin tiba-tiba menolak dengan alasan sudah memiliki janji dengan temannya. Ia pun langsung pergi keluar kafe tanpa menyadari bahwa Arsa mengejarnya dari belakang. Arsa menahan tangan Ferin dan meminta untuk diberi kesempatan kedua. Namun Ferin langsung menepis tangan Arsa dan menolak untuk memberi kesempatan kedua. Ferin pun langsung beranjak pergi meninggalkan Arsa. Walaupun Ferin selalu teringat tentang masa lalunya ini, tapi dia tetap memutuskan untuk putus hubungan karena menurut Ferin, jika diberi kesempatan sekali lagi juga akan percuma dan pasti Arsa akan mengulangkan hal yang sama. Ibarat baca buku yang sama 2 kali, ya endingnya akan seperti itu, tidak akan berubah. Pada akhirnya mereka berdua pun putus hubungan dan tidak pernah bertemu lagi. Beberapa bulan setelah kejadian pada malam itu, Ferin melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala dan sama sekali tidak pernah melihat atau bahkan tahu kabar tentang Arsa. Dirinya sesekali masih saja selalu teringat kejadian dahulu. Walaupun Arsa ini melakukan kesalahan pada akhir hubungan mereka, namun dia juga pernah jadi tempat ternyaman bagi Ferin. Tapi itu sudah dulu, dan Ferin tetap memutuskan untuk tidak kontakkan lagi, karena mungkin itu keputusan yang terbaik bagi dia dan Arsa.